Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Andi Abrar. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mid semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan 4 pilar pendidikan berdasarkan International Commission of Education 21st Century. Jawabannya, pilar yang pertama yaitu learning to know. Learning to know adalah belajar untuk mengetahui. Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku yang bertahan lama yang ditempuh oleh peserta didik dan oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya. Belajar untuk mengetahui artinya bahwa seseorang harus senang mencari tahu yang bertujuan untuk menjalankan proses pendidikan dengan baik. Dan pilar yang kedua adalah learning to do. Learning to do adalah belajar untuk berkarya. Setelah peserta didik itu belajar mengetahui dan belajar untuk mencari hal-hal yang ingin diketahuinya, maka peserta didik tersebut diiring dengan potensi yang dimilikinya. Ia harus bisa menghasilkan suatu karya dari potensi yang dimilikinya. Belajar merupakan suatu proses untuk mengembangkan diri individu, khususnya belajar di sini yaitu dalam pendidikan formal atau lingkungan sekolah. Dalam hal ini juga, learning to do mempersiapkan peserta didik atau manusia untuk dapat bisa hidup di masyarakat, terjun ke dunia kerja, menghasilkan kreativitas yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah learning to be. Learning to be adalah belajar untuk berkembang utuh. Setelah peserta didik atau manusia belajar untuk mengetahui, belajar untuk berkarya, maka ia harus bisa menjadi manusia seutuhnya. Dalam learning to be ini, manusia berperan sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial bermasyarakat. Dan pilar yang terakhir adalah learning to live together. Learning to live together adalah belajar untuk hidup bersama. Dalam hal ini, belajar setelah kita mengetahui apa itu belajar, bagaimana proses yang harus ditempuh seseorang dalam hal belajar, yaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk berkarya, belajar untuk berkembang utuh, dan manusia dituntut untuk belajar untuk hidup bersama. Karena manusia selain merupakan makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Pada dasarnya manusia butuh bantuan orang lain. Pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan ciri khas bangsa Indonesia membedakannya dengan bangsa lain berdasarkan identitas nasional. Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki kurang lebih 17.504 pulau. Yang kedua, Indonesia sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak, lebih dari 740 suku. Yang ketiga, Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, kebudayaan, dan kuliner. Yang keempat, Indonesia sebagai negara agraris. Maksud dari negara agraris adalah sebutan untuk negara yang mampu menghasilkan produk pertanian dalam jumlah yang besar. Indonesia merupakan negara yang memiliki peranan penting dalam bidang agraris. Sektor pertanian Indonesia menjadi hal utama dalam perekonomian nasional dan ketahanan pangan. Pertanyaan yang kelima adalah, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama, rakyat. Unsur terpenting berdirinya suatu negara adalah rakyat. Kehadiran rakyat atau penduduk sangat penting untuk pembentukan suatu negara, sebab tanpa adanya rakyat, negara tidak akan terbentuk atau berdiri. Karena dengan adanya inisiatif dari rakyatlah sebuah negara bisa berdiri. Yang kedua, wilayah. Wilayah menjadi unsur penting berdirinya sebuah negara, karena tidak mungkin sebuah negara berdiri atau terbentuk tanpa ada batas-batas yang jelas. Yang ketiga, pemerintahan. Unsur penting berdirinya suatu negara ini diperlukan guna mengamankan wilayah serta mengatur hubungan masyarakat supaya tertib. Agar hal tersebut bisa dicapai, dibutuhkan kekuasaan yang dipegang serta dijalankan oleh pemerintah negara. Dan yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Negara perlu mengadakan hubungan dengan negara lain untuk mendapatkan pengakuan yang menjelaskan bahwa negara tersebut telah berdiri dan diakui dunia. Unsur penting berdirinya suatu negara ini bukanlah syarat mutlak yang harus segera dipenuhi, namun bisa dilakukan untuk menjalankan hubungan internasional demi mencapai kepentingan nasional. Pertanyaan yang ketujuh adalah, jelaskan mengapa negara membutuhkan konstitusi. Suatu negara memerlukan konstitusi dikarenakan konstitusi merupakan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan sebuah negara. Apabila tidak memiliki dasar yang jelas serta aturan-aturan yang belum dibuat, maka
maka negara tidak dapat menjalankan pemerintahannya, serta dapat terjadi kekacauan di dalam pemerintahan dan di masyarakat. Analoginya, ibarat sebuah rumah tanpa pondasi, yang mana rumah tersebut tidak dapat berdiri atau bahkan bisa roboh. Dan pertanyaan yang ke-9 adalah, jelaskan 3 pandangan hubungan negara dan warga negara. Pandangan yang pertama adalah pandangan pluralis. Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan pluralis persis sebagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke bahwa masyarakat itu mendahului negara. Masyarakat yang menciptakan negara dan bukan sebaliknya, sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat. Pandangan yang kedua adalah Marxis. Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Dari pandangan ini, sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis. Kalau teori pluralis melihat kekuasaan pada warga negara, sedangkan teori Marxis pada negara. Seorang tokoh Marxis dari Italia, Antonio Gramsci, yang memperkenalkan istilah hegemoni untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas. Bahkan, negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat. Dan pandangan yang ketiga adalah sintesis. Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk kedua teori di atas, yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas atau duality yang selalu berdialektik atau saling mempengaruhi dan berlangsung secara terus-menerus.